Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Adab bab ke-28 Babul Wasoti bil Jar bab ini adabnya ya, Kitabul Adab gitu ya. Ini adab bertetangga berarti ya gitu, adab bertetangga atau bab berbuat baik kepada tetangga. Nah ternyata ya inilah ya apa namanya, Allah tahu, arti pastinya Allah tahu bahwa manusia itu makhluk sosial, sebutnya kan ya, sebut di kita sebutnya makhluk sosial, bukan apa namanya sebutnya makhluk soliter ya, bukan makhluk yang bisa hidup sendiri. Ya, manusia itu hidupnya bermasyarakat. Manusia itu hidupnya berjamiyah, nah, kalau berjamiyah, bermasyarakat ya. Nah maka ya karena makhluk sosial ya seperti inilah artinya bermasyarakat, jadi satu kaum, jadi satu kumpulan. Nah ini berarti disebutnya dalam bahasa kita ya jadilah hidupnya bertetangga. Ya karena manusia itu makhluk sosial gitunya, bukan makhluk soliter, bukan makhluk yang bisa hidup sendiri. Ya, manusia itu berhidupnya itu berkumpul gitunya, menjadi satu masyarakat, menjadi satu kaum. Nah jadi bertetangga itu satu disebutnya jadi talazum, ya pastilah manusia itu jadi punya tetangga. Nah ini Islam dia mengaturnya, Islam itu mengatur bagaimana adab bertetangga. Nah bahkan nanti ke depannya bab berikutnya dari bab sekarang juga masih tentang bertetangga. Berapa bab nih ya? Bab sekarang ini bab 27 ya, bab 27 nih sekarang. Bab tentang bertetangga sampai beberapa bab ke depan sampai bab 32. Ini adab bertetangga, artinya Imam Bukhari-nya, kalau kita melihat Imam Bukhari membahas, katakannya membahas tentang beradab bertetangga ini 5 bab, berartinya 28, 29, 30, 31, 32. Nah artinya ini amat penting, artinya ya ini hal yang sangat penting ya, adab bertetangga, yaitu karena manusia itu makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup memisahkan diri sendirian di tengah hutan, nggak akan bisa hidup. Kalau makhluk sebutnya, kalau makhluk soliternya, kalau makhluk soliter sih gak bayawak gitu tadi. Kok kesorangan ke mana wae ge hirup lah bisaeun sok. Ya atau seekor harimau gitu kan. Dia hidup di apa namanya di hutan sendirian bisa hidup ya, karena makhluk soliter itu namanya dia itu justru menyendiri. Kalau bertemu jangankan dengan yang tidak sejenisnya, dengan yang sejenis saja gerelut, ucing panggih jeung ucing gerelut, da teu biasa babarengan. Ya harimau dengan harimau gitu kan, ya, itulah makhluk soliter demikian. Nah manusia itu makhluk ya makhluk sosial, makhluk yang hidupnya berkelompok.
Nah, tentu Allahnya yang sudah mengatur sedemikian rupa manusia itu sebagai makhluk sosial yang artinya hidupnya berkelompok, hidupnya berkumpul. Nah, pasti terjadilah yang namanya bertetangga. Nah, oleh Allah diatur sedemikian rupa. Nah, karena masalah jeung tetangga mah sok hese ngomeanana jeung lila. Masalah jeung tetangga mah lila ngomeannya hese, ngomeanna teh jeung lila. Nah, Islam mengatur sedemikian rupanya nih. Imam Bukhari nya kita mengikuti alur pembahasan Imam Bukhari tentang hal tersebutnya karena itu talazum namanya, kepastian hal yang tidak bisa dihindari, yaitu bagaimana atau hal yang tidak bisa dihindari bahwa manusia itu bertetangga. Meskipun sekarang ini mulailah disebutnya di manusia-manusia perkotaan yang hidupnya misalnya di dalam satu kompleks gitunya, kompleks perumahan, di dalam klaster apalah sebutannya, sudah mulai hidupnya itu rumahnya berdampingan, berdekatan, tapi soliter semuanya. Tuh abuh jeung tetangga teh. Ya sudah nafsi-nafsi gaya. Nafsi-nafsi tetangga gering teu apa. Tetangga maot teh tahu-tahu di depan jalan saja ada bendera kuning, ini siapa yang meninggal? Pake gigireun. Ternyata yang meninggal itu yang rumahnya di sampingnya. Entah nih mulai jadi demikian ya. Kalau disebutnya adat ketimurannya kita ini kalau menurut orang-orang barat sih, nyebut timur atau barat, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika ya, adat ketimuran di kita ini terkenal dengan gotong royong. Kalau dulu itunya dulu itu bukan dulu banget sih, dulu tahun 80-an 70-an itu masih di satu desa itu kalau ada satu orang membangun rumah semuanya ikut membantu. Kalau rumah dulu lah semacam rumah panggung itunya, rumah panggung yang bahannya tiang-tiangnya rangka rumahnya itu dari kayu. Kemudian dinding rumahnya dari bilik bambu. Kemudian bahkan lantainya juga masih tanah. Nah, rumah-rumah yang demikian dulunya orang membangun rumah satu kampung ikut. Nah, itulah adat aja sampai jadi adat, tradisi, budaya ketimuran. Bahkan kalau lewat gitunya padahal orangnya juga nggak lihat, tetap disapa, nuju naon, badai ka mana, sekarang lewat di depan hidung saja sudah. Itu sih kalau budaya. Nah, yang namanya budaya memang demikian, budaya, tradisi, kebiasaan bisa saja berubah. Ya, yang namanya tradisi, budaya, kebiasaan suatu masyarakat bisa saja berubah, saling mempengaruhi demikian. Misalnya kalau yang demikian itu yang dulu disebut adat-adat ketimuran, ya sekarang sudah tercampuri oleh kebarat-baratan. Orang-orang timur kan sekarang sudah mulai tercampuri kan ya, kebiasaannya, budayanya oleh kebarat-baratan. Kalau Islam itu abadi, Islam mengatur gitu ya. Islam mengatur bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup bermasyarakat. Nah, judul pertama ya Imam Al-Bukhari, Babul wasati bil jari, bab berbuat baik, intinya ya, berbuat baik kepada tetangga. Nah, karena ini ada berapa tadi 5 babnya, bab 28, 29 sampai bab 31.
Nah, termasuk juga nanti adanya ke depan hadis yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini bertetangga oleh Allah dikaitkan dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarohu, hendaklah dia menghargai, hendaklah dia menghormati tetangganya. Artinya ini ya, adab bertetangga, itulah menghormati, menghargai tetangga gitu ya. Itu oleh Allah dikaitkan dengan keimanan seseorang. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia menghargai, menghormati, memuliakan itunya tetangganya. Nah, orang Islam itu kan dengan hadis barusan, maka dia akan menghargai, akan menghormati tetangganya, karena bagi orang Islam oleh Allah hal tersebut sudah dimasukkan menjadi bagian dari keimanan dirinya. Menghormati, menghargai tetangganya itu sebagai aplikasi gitulahnya, sebagai aplikasi dari iman yang ada di dalam dirinya. Makanya tadi bukan sekedar adat ketimuran, budaya ketimuran, saling tolong menolong, orangnya ramah gitunya, ramah terhadap tetangga, ramah terhadap siapapun, bukan. Kalau itu sekarang sudah mulai sebetulnya. Di kita sekarang ini hal itu kan sudah mulai terkikis lah. Tadilah yang hidup itu masing-masing sudah nafsi gitu, tetangga di samping rumah saja sakit kita nggak tahu, itu kan sudah mulai ya. Ini realita nih, tidak bisa dibantah nih. Ya itulah kalau hanya berdasarkan adat, budaya, tradisi, yang seperti itu bisa berubah seiring sesuai dengan berkembangnya zaman, sesuai dengan situasi zamannya masing-masing, bukan zamannya si orangnya ya, sesuai dengan situasi orangnya masing-masing. Juga tergantung daerahnya. Kan ada orang yang ada disebutnya kota dengan budaya yang keras, gitunya, kehidupannya keras. Hukum yang berlakunya hukum rimba, pokoknya yang kuat dialah yang menang. Kalau yang lemah pasti kalah, tersisih, ripuh begitu. Ada yang memang kota-kota yang seperti itu. Nah, kalau menurut agama Islam, bagi orang Islam, bagaimana hidup bertetangga itu ajaran Islam. Dasarnya adalah menghormati, menghargai tetangga itu. Artinya kita tidak akan sewenang-wenang, tidak akan seenaknya. Kalau menghormati, ya menghormati tetangga pasti jauh dari kata menyakiti tetangga. Ya, jauhnya dari kata menyakiti tetangga. Ini di bab berikutnya nih, soal ini tentang menyakiti tetangga nih, bab 29. Nah, bab ini dulu nih ya, sebagai bab anggaplah sebagai bab bab pertama dari pembahasan gitunya tentang adab bertetangga, karena ini kan judul besarnya Kitabul Adab. Nah, sekarang ini bagian adab bertetangga. Nah, sebagai dasar yaitu wabul wasati bil jari, bab berbuat baik kepada tetangga. Nah, kemudian Imam Bukhari memasukkan ayat sebagai judul atau ayat sebagai landasan, ayat yang terkait dengan bab tersebut, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Nah, berarti bertetangga itu langsung diatur, langsung ditetapkan gitunya oleh Allah. Seperti begini ini ya, bab ini nih, yang ini aneh nih ya, agak aneh juga sih sebetulnya ya.
agak anehnya itu karena banyak yang mengabaikan, padahal landasannya ini langsung dari ayat Al-Quran, yaitu tentang pakaian ketika sholat. Coba kita perhatikan nih, di masjid-masjid lah, kalau kita ke masjid kemana, kalau kita melihat ada yang sholat berjamaah, kita suka melihat ada orang yang ikut berjamaah memakai pakaiannya itu, padahal di Quran di perintahnya di surat Al-A'raf 31 kan ya, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ini perintahnya langsung dari Allah berupa ayat Quran. Pakailah pakaian yang baik setiap kali sholat. Nah, malah ada yang itulah ketika sholat itu pakai celana jeans yang dengkulnya sobek. Lu masa pantas nggak ukurannya? Kalau aurat sudah tertutup ya, untuk perintah menutup aurat sudah memenuhi lah. Tapi kan selain menutup aurat, nah di dalam surat Al-A'rafnya ayat 31 itu Allah memerintahkan, pakailah pakaian yang baik, pakailah pakaian yang bagus setiap kali mengerjakan sholat. Nah sekarang ininya bab adab bertetangga, berbuat baik kepada tetangga, menghormatinya, menghargai tetangga, itu perintahnya langsung ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Ayatnya demikian nih, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Ini kata perintah nih, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah oleh kalian, beribadahlah kalian, taatlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukannya. Artinya beribadahlah dengan ikhlas, beribadahlah dengan ikhlas, dengan murni, hanya karena Allah, benar-benar dengan niat, dengan maksud taat kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun. Termasuk kan orang yang riya itu orang yang sedang menyekutukan Allah. Ya, orang yang riya ketika beribadah itu orang yang sedang menyekutukan Allah, karena Rasulullah menyebut riya itu adalah syirik. Ya, riya itu adalah syirik. Syirik itu artinya kan menyekutukan Allah. Hanya dari semua ragam kemusyrikan, riya itu syirik yang paling kecil, syirik yang paling ringan. Dari semua bentuk, dari semua ragam, dari semua kemungkinan gitunya, kemungkinan orang melakukan kemusyrikan itu dengan ragam, dengan cara yang seperti apa, banyak kemungkinannya. Nah, dari semua yang namanya syirik, musyrik, riya itu adalah syirik kecilnya. Rasulullah menyebutkan ar-riya asyirkul asgor, dari yang terkecil dari yang namanya riya, dari yang namanya syirik. Syirik itu dosa terbesar. Jadi ya teh nu pangletikna tinu gede, gitu. Jadi letik gede. Dosa terbesar dari semua dosa-dosa kecil, berarti kecil kan? Nah, dari semua yang terkecil itu, dan dosa-dosa kecil itu, yang terbesarnya adalah apa?
Nah kalau ini terbalik, ria itu syirik kecil, artinya ria itu dosa terkecil dari yang namanya dosa syirik. Sementara syirik itu adalah dosa paling besar. Jadi ya kan syirik itu menyekutukan Allah, berarti dosa besar. Ria itu dosa besar. Hanya kalau dibandingkan macam ragam bentuk syirik yang lainnya, syirik itu ria itu syirik yang syirik kecil, tapi dosanya tetap paling besar syirik. Nah yang barusannya nanti kita bandingkan nih, maksudnya bahwa adab bertetangga, bagaimana caranya. Adab itu cara, tata cara bertetangga itu diperintahkan langsung oleh Al-Quran. Seperti makanya ini yang tadinya saya menyebut khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Saya menyebut ayat tersebut maksudnya hanya untuk membandingkan ada beberapa hal yang banyak yang mengabaikan itu, padahal ini dalilnya, nasnya, perintahnya itu langsung dari Allah berupa ayat. Karena yang namanya ayat Al-Quran itu kan disebutnya kalam Allah, perkataan Allah, itu ucapan Allah. Jadi yang tadi khudzu zinatakum inda kulli masjidi, pakai ini kata perintahnya, pakailah pakaian yang baik setiap kali sholat. Ini yang memerintah siapa? Kan langsung Allahnya berupa ayat. Tapi nah ini contohnya itu yang sering kita melihatnya, banyak yang mengabaikan berpakaian ketika mengerjakan sholat, padahal Allah memerintahkan pakai pakaian yang baik. Ya ukurannya kepantasan lah, kepatutan. Misalnya yang barusan, kalau celana jeans gitu yang di lututnya sobek, entah sobek sengaja sebagai mode kan pernah ya namanya mode lah, atau memang sobeknya karena sudah jelek sampai sobek. Nah itu apa layak gitu, apa pantas ya, apa layak pantas dipakai sholat, dimana sholat itu kan saatnya seseorang berhadapan dan berdialog dengan Allah. Nah Allah minta kalau mau ngobrol dengan saya pakai atau pantas bajuna berarti Allah teh gitu. Lalu kita datang itu kan dengan nah gitulah celana jeans bolong, kemudian pakai bajunya kaos oblong, gambarnya bir bintang. Allah juga Allah teh kumaha ieu teh asa tadi atuh bir bintang geus dipake salat anu kitu geus nukar itu Johnny Walker atuh eta teh atuh baju nu pake elap pantas nage atuh. Ini salah satu. Nah ini juga sama yang ini nih, bagaimana adab bertetangga, bagaimana hal ihwal bertetangga. Artinya ini perintahnya langsung berupa ayat Al-Quran. Artinya maksudnya bahwa yang tadi itu yang tentang bagaimana pakaian yang Allah perintahkan ya, ketika seseorang mengerjakan sholat ini kalau dilanggar, diabaikan artinya dilanggar. Ini dosa besar bukan nih kalau perintahnya langsung dari Allah berupa ayat Quran kemudian dilanggar. Itu gak bisa dianggap entengnya dengan indikasi itu saja bahwa ini perintahnya langsung dari Allah. Yang barusannya sayang lah. Kenapa urusan berpakaian gitunya, pakaian untuk mengerjakan sholat itu langsung Allah yang memerintahnya. Artinya bukan melalui hadis sabda Rasulullah gitunya. Kalau ini kan Al-Quran itu kan langsung itu ucapan Allah Al-Quran.
Langsung ayat-ayat Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Bahkan istimewanya Al-Quran ini kan, Al-Quran itu sifatnya mukjizat. Kalau hadis enggak. Ya kalau hadis Rasulullah bukan mukjizat, tapi kalau ayat Al-Quran ini mukjizat. Artinya ditempatkan di tempat yang paling tinggi lah Al-Quran mah dibanding hadis, dibanding yang lain. Nah untuk pakaian yang digunakan untuk sholat artinya langsung dari Allah berupa ayat Al-Quran perintahnya yang tadi, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaian yang baik, yang bagus, yang rapih, yang pantas lah gitu untuk dipakai sholat. Nah mengapa gitunya kita ini saja nih ya kita memunculkan hikmah. Kita tidak berani juga menyebutkan oh itu alasannya, nggak tahu karena memang Allah nggak menyebutkan alasannya. Tapi kalau kita munculkan sebagai hikmah ya sebutannya, Allah memerintah pakaian yang baik yang bagus untuk sholat karena orang yang sholat itu adalah orang yang berhadapan langsung dengan Allah. Acara anak ngobrol, acara anak disebut ngobrol, berhadapan dengan Allah. Dan apa sih acaranya? Acaranya itu adalah dialog, ngobrol dengan Allah. Kan Rasulullah menyebut demikian ya. Iza kanal abdu fi sholati fa innahu yunaji rabbahu. Berarti harus benar-benar serius, sholat luar biasa. Apabila seorang hamba sholat, iza kanal abdu fi sholatnya, apabila seorang hamba sedang sholat, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia itu sedang bermunajat, dia itu sesungguhnya sedang ngobrol, dialog dengan Allah langsung. Nah sehingga banyak terkait kan dengan hal tersebut. Di antaranya ayat yang barusan ya Allah minta kalau mau menghadap, mau ngobrol, pakai pakaian yang benar. Pakai pakaian halus, cik halus itu. Ulah si geru tadi der make kaos sang-sang wunggul, celana sontog. Ini bukan soal auratnya. Kalau aurat sudah tertutup sudah. Tapi ayat itu bukan soal menutup aurat. Ya, ayat itu bukan soal menutup aurat, itu soal kepatutan, kepantasan, kelayakan pakaian ketika mengerjakan sholat. Allah yang memerintah. Karena sholat itu ya seperti sabda Rasulullah barusan, karena apabila seseorang sedang sholat itu sebenarnya dia itu sedang berhadapan dengan Allah dan ngobrol. Apa yang dibacanya di dalam sholat itu eta obrolan nanti, bukan obrolan bebas. Jadi apa yang dibacanya sepanjang sholat itu jadi dialognya. Makanya harus fokus. Pada ngobrol itu kudu fokus itu. Ari ngobrol ka dieu geura ipanon ka mana wae da diajak ngobrol ge moal geunaheun. Makanya kan Allah melarang kan disebutnya teh rurat reret. Sedang sholat gitu rurat reret. Kemudian matanya kemana gitu kan, matanya eta mata teh hoyo we ningali suku batur nur romeheun. Fokus ke satu titik, ke sana gitu. Jangan kemana-mana. Nah mengapanya Allah mau merintahkan langsung pakai pakaian yang baik, pakai pakaian yang bagus. Nah karena orang yang sholat itu sebetulnya orang yang berhadapan langsung dengan Allah. Kemudian kaitan yang lainnya misalnya Rasulullah SAW melarang seseorang lewat di depan orang yang sholat. Itu juga samanya kalau kita lihat hikmahnya bahwa ya iyalah
orang itu sedang berhadapan langsung dengan Allah, sedang ngobrol, lalu orang lewat di depan, di tengah-tengahnya, asal kupi kasabuleun boro-boro jeung Allah jeung jelema ge kurang ajar disebut itu gitu mah. Sieun eueuh deui jalan. Ya kalau ada seseorang gitunya, kalau ada dua orang yang sedang ngobrol berhadapan, lalu ada orang yang lewat di tengah-tengah di antara mereka, kan keterlaluan. Nah sekarang yang ini ayat Al-Qur'annya yang membahas itu, yang memerintahkan, karena isinya perintah nih, yang memerintahkan tentang atau adab memerintahkan, ya intinya memerintahkan saling menghargai, saling menghormati dengan tetangga. Dan bagi orang Islam itu harus menjadi amal soleh, artinya menghormati tetangga bukan karena soal tradisi ketimuran. Ya kalau dulu kan memang kentalnya ramah gitulah, apalagi di sini orang Sunda disebutnya orang Sunda sangat ramah. Kalau ketemu selalu menyapa, bahkan dari kejauhan juga. Mana Den? Kan dia ceng. Eta mah kata geus padeukeut sere. Eta mah. Eta mah dipoek duanana sieun atuh. Duanana si eta mah dinu poek duanana sieun gitu, nu hiji ka kulon, nu hiji ka wetan. Dinu poek ai cek ieu, alah euy bobo itu juri gue. Cek itu jeblaheun mah di kebon awi dia tuh panggihna ge. Cek nu ieu wah bobo ieu juri cenah euy. Wah tanya we teh heula Den. Ah dia ceng. Kejawab geuring jelema berarti aman. Geus jauh aing mah lain Udin, paduli aing geuleuh aceng. Aing biasa atuh aing pokona mah aman we lah. Nah kalau ini ayatnya nih, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah, wa'budu itu beribadahlah, sembahlah, taatlah kalian kepada Allah. Nah taatnya itu wala tusyriku bihi syai'an. Musyrik itu kan menyekutukan. Kebalikan dari musyrik itu adalah tauhid bahasa Arabnya. Kalau tauhid memahaesakan, kalau syirik menyekutukan. Menyekutu bersekutu pasti lebih dari satu. Kalau tauhid memahaesakan, menyatakan bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya. Kita sebut tauhid deh. Kebalikan dari itu berarti syirik, musyrik, menyekutukan Allah itu artinya menyamakan, menyepadankan, menyejajarkan Allah dengan selain Allah. Yang disebut musyrik, syirik, menyekutukan itu demikian maknanya, menyejajarkan, menyamakan, menjadikan sederajat itu antara Allah dengan selain Allah. Padahal selain Allah itu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Pan pika sabeuleun cek Allah teh. Doa pika sabeuleun, pika itu dosa paling besar, makanya menyamakan Allah dengan selain Allah. Padahal selain Allah itu seluruhnya adalah semuanya itu makhluk ciptaan Allah. Nah kalau Allah disejajarkan, disamakan dengan ciptaannya, itu penghinaan berat bagi Allah. Masa Allah disamakan dengan ciptaannya? Jelema we moal daek, jelema we bakal moal daek jeung ngambek. Cobalah manusia membuat sesuatu, membuat apa? Lalu yang membuatnya, penciptanya disamakan dengan hasil karyanya. Pasti manusia juga marah kalau seseorang itu disamakan dengan hasil karya
hasil karya ciptaannya. Kau mau nyieun teh nyieun gagajahan tina tanah likat geura sok lah itu teh menyekutukan teh. Ya kan artinya disamakan dengan hari nyieun teh eta nyieun naon lah misalnya nyieun gajah, nyieun manuk, nyieun hayam, membuat bentuk seperti itu dari tanah liat. Di mana kan ya inilah gagajahan, memanukan yang terbuat dari tanah liat itu kan ciptaan si A misalnya, yang membuatnya si A. Nah lalu kita menyatakan bahwa kamu itu sama dengan coba, itu kan penghinaan luar biasa. Menyajak jelema di sarua jeung tanah likat atuh. Nah kalau syirik itu artinya menyamakan, menyejajarkan, menganggap sederajat antara Allah dengan selain Allah. Padahal selain Allah itu semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah. Inilah dosa terberat, inilah pelanggaran paling berat di mata Allah. Allah ciptakan sebagai dosa terbesar. Nah, wa'budullaha, beribadahlah kalian, taatlah kalian, sembahlah Allah oleh kalian. Wala tusyriku, jangan disekutukan, termasuk menyekutukan Allah ketika melaksanakan ibadah, ketika melaksanakan suatu amal soleh, yaitu riya, menyekutukan Allah ketika beramal. Kan riya itu demikiannya, riya itu menyekutukan Allah ketika orang ini beramal soleh, padahal yang dilakukannya itu amal soleh. Ya, misalnya orang mengerjakan sholat tapi niatnya riya, yang dikerjakannya sholat itu kan mestinya jadi amal soleh. Mestinya amal solehnya sholat itu mestinya amal soleh yang menghasilkan, yang membuahkan pahala. Harusnya kalau sholat itu dapat pahala. Tapi karena riya, di mana riya ini tadi kan syirik kecil. Ketika mengerjakan sholat, dia ini menyekutukan Allah, ya jadi dosa, pasti bukan dapat pahala. Nah ini yang disebut wa'budullaha, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukannya. Nah bahkan yang disebut menyekutukan Allah itu tadi yaitu riya. Orang yang dikerjakannya amal soleh gitu, tapi dengan amal solehnya itu dia menyekutukan Allah, yaitu mengerjakan amal soleh tersebut karena riya. Jadinya dia ini musyrik dengan sholatnya. Dia ini menyekutukan Allah dengan sholat yang dilakukannya. Palingan ini disebut syirik kecil, jadi syirik kecil itunya riya itu syirik kecil. Kalau riya itu kan urusan ibadah, yang dikerjakannya kan ibadah, yang dikerjakannya amal soleh, nyebut-nyebut riya mah. Kalau kita menyebut riya berarti ada amal soleh yang dikerjakan, tapi niatnya tidak ikhlas. Niatnya itu karena sesama manusia, bukan karena Allah. Taeta menyekutukan Allah nanti. Dia beramal soleh tapi malah mendapatkan dosa syirik karena niat mengerjakan ibadahnya, misalnya sholatnya, karena niat mengerjakan sholatnya itu bukan memenuhi perintah ayat ini, beribadahlah, taatlah, sembahlah Allah, bukan melaksanakan perintah Allah ini, tapi karena sesama manusia. Wabil walidaini ihsana, dan perintah berikutnya nih yang ada di ayat ini. Jadi satu perintahnya adalah yang ada di ayat ini, satu beribadahlah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya, baik syirik yang sesungguhnya, syirik yang besar ataupun syirik kecil yaitu riya.
Dan kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsanan. Ini dalam bab apa namanya? Di awal-awalnya awal kitabul adab dulu kita membahas ini tentang birrul walidain. Ini di antara perintahnya, wabil walidaini ihsanan. Hendaklah kalian, ya itulah sebutnya birrul walidain. Kalau dalam bahasa kitanya ya berbakti kepada orang tua. Sudah panjang lebarnya waktu pembahasan tentang birrul walidain. Yang intinya adalah ini saja diulas sedikit. Bagi orang Islam berbakti kepada orang tua itu bukan karena orang tua, tapi karena Allah memerintah dan kita taat. Mengapa berbakti kepada orang tua? Karena Allah memerintah. Kalau berbakti kepada orang tua karena melaksanakan perintah Allah, maka terlepas dari keadaan orang tua kita itu seperti apapun. Bahkan di surat Luqman itu kan Allah memerintahkan berbaktilah kepada orang tua. Tapi kalau orang tua kamu itu kafir, maka urusan agama mereka jangan diikuti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kalau bergaul di dunia mah ya berbaktilah kepada mereka. Mereka itu orang tua kamu. Tapi kalau sudah urusan agama nggak boleh ditaati. Ya, berbakti kepada orang tua bagi orang Islam bukan karena naluri, bukan karena kebiasaan, bukan karena norma yang berlaku di masyarakat, tapi karena melaksanakan perintah Allah. Ya, sehingga kan orang tuanya seperti apa, ya seperti apapun orang tua kita, Allah mewajibkan kita berbakti kepada mereka, mau diamalkan nggak? Nah kalau karena orang tua, sekarang ini juga banyak kan ya ada kejadian-kejadian yang ada orang tua yang menelantarkan anaknya. Nah, kalau misalnya si anak ini tidak mau berbakti, benar nggak sebagai balas dendam misalnya bahwa lagi tengurus, hingga yang gitu hayang cek budak nate kakolotna, agar tetap salah, tidak boleh. Nah ini perintahnya wabil walidaini ihsanan, bagi orang Islam berbakti menghormati orang tua itu karena melaksanakan perintah Allah. Berarti ada pahalanya. Kalau melaksanakan perintah Allah itu ada pahalanya. Ya bahkan berbakti kepada orang tua itu termasuk amalan yang pahalanya besar. Dan sebaliknya kalau durhaka kepada orang tua itu dosanya juga besar. Dosa ranking kedua teh. Ya dosa terbesar pertama adalah syirik. Yang kedua ini uququl walidain, disebutnya durhaka kepada orang tua. Kemudian wabizil qurba, ya berbuat baiklah kepada orang tua. Wabizil qurba, kemudian kepada karib kerabat yang dekat. Ya karib kerabat yang dekat kalau secara nasab mah adik kakak, keluarga yang masih ada kaitan saudara sepupu itu nya adik kakak sepupu kan masih ada kaitan saudara, ini zil qurbaan ya. Dan berbuat baiklah kepada karib kerabat orang-orang dekat, wal yatama wal masakin. Dan ini perintahnya masih berbuat baiklah gitunya. Satu kepada orang tua, dua kepada orang-orang keluarga terdekat, tiga orang anak-anak yatim, empat orang miskin. Nah ini yang ada ya, yang kelima wal jari zil qurba wal jaril junub, dan tetangga
baik yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Kalau tetangga kan kesannya di satu, ya artinya baik tetangga dekat itu yang memang nempel gitulah, rumahnya dekat, benar-benar dekat, atau se-RT, se-RW kayaknya mah tuh anggap tetangga lah. Meskipun kan kalau rumahnya tidak berdekatan. Nah ini yang kelima tadinya, wabil walidaini ihsanan, satu itu Allah memerintahkan di ayat ini berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang-orang keluarga terdekat, kemudian berbuat baik kepada anak yatim, keempat berbuat baik kepada orang miskin, yang kelima kepada tetangga baik yang dekat ataupun yang jauh. Kemudian wasohib, dan kepada mun di urang mah sobat, sahabat, bukan sahabat Rasulullah nih, sahabat bahasa Indonesia apa no CS alah CS saya telah pokoknya mah jeung eta jeung kepada apa bahasa gitu ya, sahabat bisi teman dekat lah gitunya. Kan sohib asli apa di dia lagi sohib di ayat lagi wasohib gitu, da ayatnya teh sohib gitu. Wasohibil junub wabnis sabil. Bahasa orang tadi naonnya nya karib, karib makori bahasa Arab gane atuh. Apa namanya bahasa orangnya ini yang disebut sosobatan ya naon tuh? Ya bahasa Indonesianya dalit itu dekat, teman dekat. Eta pokoknya mah sohib atau ayat pisan sohib ternyata wasohib bil junub wabni sabil, nah kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Kita bisa bayangkan kalau dulu seperti ini. Kalau misalnya ada dulu ini maksudnya Rasulullah SAW itu kan di Mekah, hanya di Madinah. Lalu ada orang yang melakukan perjalanan jauh. Kalau datang ke satu kampung lalu tidak ditolong bisa mati, mun menta cai itu dibere kumaha. Ya makanya di sini wabni sabilnya kepada orang yang sedang melakukan perjalanan. Wama malakat aimanukum. Yang keberapa tadi? Kelima, keenam kepada CS tadinya, CS berat lah. CS berat tadi duka yang keenam. Kemudian yang ketujuh ibnu sabil. Yang kedelapan wama malakat aimanukum, artinya hamba sahaya milik kamu. Karena hamba sahaya itu memang dimilikinya. Dulu berlaku hukumnya demikian. Orang Islam juga banyak. Rasulullah juga punya hamba sahaya. Karena saat itu memang masih berlaku yang demikian. Yang ketentuannya hamba sahaya itu dimiliki. Kalau misalnya sudah tidak diperlukan mau dijual, bisa dijual. Tidak salah dulu memperjualkan human trafficking. Baheula pada benar, baheula pada aya pasar malah resmi eta mah ada pasarnya, tempat orang jual beli hamba sahaya. Nah tapi kemudian oleh Islam nih Allah menetapkan ada beberapa pelanggaran yang bisa ditebus dosanya, kesalahannya, jadi tidak ditetapkan sebagai dosa dengan cara bebaskan hamba sahaya. Nah dulu banyak yang memilih membebaskan hamba sahaya. Nah mulailah hamba sahaya itu banyak yang dibebaskan. Ada yang bukan karena melanggar, ya seperti Abu Bakar itu kan dia banyak sekali mengeluarkan uang untuk membebaskan hamba sahaya. Kalau sekarang mau nggak pahalanya bukan membebaskan hamba sahayanya, karena hamba sahaya sekarang sudah nggak ada.
Tapi ada amalan yang pahalanya sama dengan membebaskan hamba sahaya. Bahkan bukan hanya 1, 10 sekali beramal. Sekali beramal pahalanya sama dengan membebaskan 10 hamba sahaya. Bari amalan teh gampang pisan dengan hoream. Hese teh sakitu gampang luar biasa. Yaitu zikir, menyazikir, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pahalanya sama dengan membebaskan 10 hamba sahaya. Sok cobaan geura hoream luar biasa eta teh. Teu deui. Hese gitu, padahal kalau dilaksanakan zikir melafadzkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, itu kurang dari 15 menit sebetulnya. Kurang dari 15 menit. Kalau misalnya sengaja saja, ya sengaja duduk saja, misalnya duduk kemudian baca yang tersebut 100 kali biasa lila teh 5 100 teh asa ngamplang-ngamplang teuing biasa lila teh ta eta disebut al-makarih mah da mata kasal mata koream. Misalnya duduknya duduklah itu duduk baca we, kita hitung dengan jarinya supaya tidak salah hitungannya. Misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah 100 kali itu gak sampai 15 menit. Tapi horeamna luar biasa. Bandingkeun jeung diukna nu nguseup ti isuk lebih ka sore kuat. Eta teh ka hartina teh nanya ikan eta mah kuat gitu. Ya ari-ari eta mah kuat. Tak eta teh memang gogodana di dinya nu eta teh kaitana da surga mah kitu. Yang mengarahkan ke surga mah dan matak hoream tersep pika sebeleun pika keseleun padahal teu nepi ka 15 menit tapi deh kesalna mulai 2. Tapi nu nguseup mah pan ti isuk-isuk nepi ka sore kuatnya. Panas di payungan, hujan make jas hujan. Hayang keneh ganti ku kumpulna ku RCTI. Nepi ka subuh teh. Subuh ke caang ganti ku SCTV. Nepi ka lohor ke ganti ku Indosiar. Pokona mah ke magrib ka RCTI deui. Gitu. Kuat ari nguseup mah. Ta eta nu disebut asyahawat. Surga itu ditutup oleh al-makarih tanu kitu contohna 15 menit wae meuni horeamna kasalna hayang buru-buru geus we eta zikir teh. Tapi lamun ngeuseuk mah kakorge bieu hayang keneh hayang lila. Tapi lamun dia hayang buru-buru geus eta anu kudu di yang harus dilawan, yang harus balikeun geura sok. Cobaan maca Quran ti isu dipanggil ka magrib kuat teu. Boro-boro. Cobaan maca Quran geura sok ti isu nepi ka magrib kuat moal siga nguseup. Padahal nguseup mah bari kapanasan, bari kahujanan, bari kaanginan. Maca Quran badah henteu. Ngarewe maca Quran mah 10 menit ge minggu lila joki gitu. Ta zikir juga sama. Padahal zikir yang alhamdulillah. Padahal zikir yang barusan gitunya itu sahih hadisnya riwayat Muslim. Dibaca 100 kali pahalanya sama dengan membebaskan 10 orang hamba sahaya. Datu hese pagawean eta mah hanya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali kurang dari 15 menit eta teh.
Bisa dilakukan kapanpun, mau subuh, mau siang, mau sore, mau pagi, mau malam, bebas. Kan urang tapi henteu. Padahal loba waktu. Da ibadah mah kitu, gak sebut ibadah mah moreal. Ibadah sebut ibadah mah tamun nu tadi tah tisu lebih ka surga kuat. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, yang membanggakan diri yang sombongnya, yang sombong teh panu itu ya disebut sombong takabur mah. Nah, disebut teh batrul haqqi wa ghamsun nas. Yang disebut takabur itu adalah menolak. Itu berarti menolak apa yang Allah perintahkan, artinya tidak mau melaksanakan. Batrul haqqi itu menolak al-haq, tidak mau itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Karena ini kata-kata tersebut ada di ayat ini ya, Allah tidak menyukai orang yang sombong. Apa kaitannya ini yang demikian dengan perintah-perintah di atas? Ya, sombong di sini adalah yaitu tidak mau melaksanakan perintah yang Allah perintahkan di atas. Tadi ada berapa perintah sebelumnya? 7-nya. Sampai kepada nya berbuat baiklah kepada hamba sahaya. Nah, sungguh Allah tidak menyukai, Allah membenci orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya besar. Nah, ini kaitannya dengan perintah-perintah di ayat sebelumnya. Orang-orang yang tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Allah menyebutnya mereka itu orang-orang yang sombong, takabur, dan Allah tidak suka. Ujung ayatnya barusannya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuro. Allah menyebut ujung takabur, sombong, itu kaitan dengan apa? Yaitu kaitan dengan perintah Allah sebelumnya di ayat ini. Yang takabur, yang sombong itu orang yang tidak mau menerima, tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan tersebut. Tausulah itu 17 belum ke hadisnya nih ya. Ini ya, karena memang ayat tadi dijadikan judul. Intinya dari mulai bab sekarang 5 bab ke depannya Kitabul Adab Imam Bukhari ini membahas tentang adab bertetangga. Dan intinya di ayat yang tadi bahwa Allah memerintahkan wabil walidaini ihsanan wabil jari, kan disebutkan berbuat baiklah kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga juga termasuk. Jadi seperti tadinya berbakti kepada orang tua bukan soal tradisi, budaya, adab ketimuran, bukan. Bagi orang Islam, bagaimana dia bertetangga, bagaimana dia terhadap tetangganya, itu harus melaksanakan perintah Allah, bukan sekedar tradisi budaya. Ya, bukan sekedar tradisinya, bukan sekedar yang tadi, bukan sekedar apa namanya, ya naluri sih sebutannya ya, naluri bawaan bahwa manusia itu makhluk sosial, hidupnya pasti berkelompok. Ya terjadilah tetangga kalau berkelompok. Nah, bukan karena alasan itu, tapi harus karena melaksanakan perintah Allah. Allah mewajibkan setiap muslim berbuat baik, menghargai, menghormati tetangganya. Bahkan ancamannya nanti berat kalau seseorang hidup sementara tetangga sekelilingnya merasa tidak aman. Ini merasa tidak aman, merasa terganggu lah gitunya. Nah, itu ada nanti ini ke depannya. Terserah, belum ke hadisnya. Hadisnya sudah saya baca, kemudian catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadisnya juga ternyata cukup panjang. Ada berapa? Ada
7-8 poin lah yang pentingnya dari hadis nomor dari hadis yang ada di bab ini.